materi selanjutnya yaitu materi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kita terdapat 5 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu ada pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Pengertian dari kurikulum Merdeka Belajar sendiri adalah salah satu strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI dalam rangka pembentukan Biro Tingkat Tinggi Indonesia adalah Merdeka Belajar. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi yang kedua adalah gagasan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, gagasan pembelajaran rencana pendidikan otonom yang mengkoordinasikan kemampuan kemahiran, informasi, kemampuan dan karakter serta kemampuan khusus. Sebagai hasil dari kebijakan ini, kurikulum independen siswa kini memiliki lebih banyak kebebasan untuk mempertimbangkan pilihan mereka dan memperoleh lebih banyak pengetahuan lagi. Terus, agar siswa dapat mengembangkan wawasan yang luas, konsep kurikulum abad 21 mengharuskan mereka memperoleh pengetahuan dan pendidikan secara mandiri, baik melalui jalur yang formal maupun yang informal. Baik, yang selanjutnya itu yang ketiga, materi yang ketiga itu ada struktur kurikulum belajar mandiri. Baik, di sini dalam struktur kurikulum belajar mandiri ada 3 program, yaitu yang pertama ada program pembelajaran intrakurikuler. Program pembelajaran intrakurikuler menawarkan berbagai pilihan pembelajaran intrakurikuler yang memberikan siswa cukup waktu untuk menyelidiki konsep dan meningkatkan keterampilan mereka. Baik, yang kedua itu ada program pembelajaran kokurikuler. Program pembelajaran kokurikuler project merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan karakter dan kemampuan umum siswa Pancasila serta didasarkan pada prinsip pembelajaran interdisipliner. Terus, yang ketiga itu ada pembelajaran ekstrakurikuler, di mana pembelajaran ekstrakurikuler adalah minat siswa dan sumber daya satuan pengajaran akan menjadi pedoman pelaksanaan program pembelajaran ekstrakurikuler. Baik, selanjutnya itu ada materi teori yang keempat adalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu ada pembelajaran merdeka, di mana satuan pendidikan mempunyai kebebasan untuk menerapkan kurikulum mandiri dalam berbagai bidang dan prinsip-prinsip kurikulum mandiri tanpa mengubah kurikulum satuan pendidikan yang diterapkan di sekolah. Lalu yang kedua itu ada perubahan mandiri, yaitu satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam menggunakan perangkat pengajaran yang disediakan satuan pendidikan sekolah pada saat melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, yang ketiga itu ada mandiri berbagi, yaitu satuan pendidikan diperbolehkan mengembangkan bahan ajar sendiri dan menerapkan kurikulum mandiri. Jadi tantangan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada teori yang kelima atau teori yang terakhir di dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu ada penerapan kurikulum mandiri yang mengalami kesulitan. Itu ada 2 macam. Itu yang pertama ada ketersediaan pendidik dan yang kedua ada persiapan siswa. Baiklah, materi yang ketiga itu tentang kekurangan dan kelebihan sarana dan prasarana. Jadi, di mana yang pertama itu adalah kelebihan sarana dan prasarana untuk mendukung kurikulum merdeka di SMA, yaitu yang pertama adalah fleksibilitas dan keberagaman, di mana rencana pendidikan otonom memberikan kemampuan beradaptasi kepada sekolah untuk menyediakan kantor dan yayasan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua adalah pengembangan keterampilan praktis, di mana kurikulum merdeka mendorong sekolah untuk menyediakan laboratorium, bengkel, studio, dan fasilitas lainnya yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan aplikatif. Baik, yang ketiga itu adalah fasilitas pembelajaran kolaboratif. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran kolaboratif sehingga sekolah dapat menyediakan ruang-ruang belajar yang mendukung interaksi dan kerjasama antar siswa seperti ruang diskusi, ruang kerja, kelompok, dan area belajar bersama.
sarana untuk mendukung kurikulum merdeka di sekolah, yaitu yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Pengembangan sarana dan prasarana yang beragam dan inovatif membutuhkan anggaran yang cukup besar. Banyak nih sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan anggaran sehingga sulit untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Terus yang kedua itu ada kesenjangan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang sama, seperti akses internet, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga adalah kurangnya pelatihan guru. Implementasi kurikulum merdeka membutuhkan guru yang terampil dalam menggunakan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran. Terus yang selanjutnya itu ada ketersediaan sumber belajar. Kurikulum merdeka menuntut ketersediaan sumber belajar yang beragam, seperti buku, media digital, dan alat peraga. Namun, tidak semua sekolah memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan sumber belajar yang memadai.